illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para dokter, para rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Da'awat dari Sahih Al-Bukhari. Kita masuk pada bab ke-15, bab ad-du'a indal khala, yaitu bab berdoa ketika hendak buang hajat ya. Imam Al-Bukhari berkata, qala hadatsana Muhammad bin Ar'arah, qala hadatsana Syu'bah an Abdul Aziz bin Suhaib an Anas ibni Malik radhiyallahu taala anhu. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a qala, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika masuk ke tempat buang hajat beliau berkata, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari al-khubuth dan al-khaba'ith. Al-khubuth jamak dari al-khabith. Al-khabith, khubuth jamak dari al-khabith. Jadi pluralnya al-khubuth, singularnya adalah al-khabith, dan al-khabith artinya jin lelaki, jin jantan ya, jin lelaki. Wal khaba'ith adalah jamak dari khabithah, jamaknya khaba'ith, dan khabithah adalah jin wanita ya. Jadi maknanya, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari gangguan jin lelaki maupun jin wanita. Dan ini dalil bahwasanya tempat-tempat kotor seperti tempat buang hajat dihadiri oleh jin, jin lelaki maupun jin wanita. Dalam hadis riwayat yang lain ya, dalam sunan ya, Rasulullah SAW berkata, inna hadhil hushush muhtadharah. Sungguhnya tempat buang hajat ini dihadiri, itu dihadiri oleh jin-jin atau syaitan-syaitan. Maka seorang berusaha untuk berlindung dari godaan syaitan ketika masuk dalam WC. Karena kita tahu bahwasanya terkadang WC ya, selain tempat buang hajat, terkadang tempat melakukan kemaksiatan ya. Sebagian orang melakukan kemaksiatan di WC ya. Dan bisa saja seorang diganggu oleh syaitan dengan hal-hal yang tidak sehingga terjerumus ke dalam perbuatan kemaksiatan. Maka seorang berlindung dari syaitan lelaki maupun syaitan wanita. Dan sebagian ulama mengatakan ditambah dengan bismillah ya. Bismillah, Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Karena dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan jika seorang hendak melepaskan bajunya mengucapkan bismillah, maka dia akan menutup mata para jin. Penutup mata para jin sehingga jin tidak bisa melihat, atau akan menghalangi pandangan para jin sehingga jin tidak bisa melihat auratnya yang terbuka. Maka dia masuk dengan baca bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Baru kemudian dia masuk dalam WC dengan mengedepankan kaki kiri. Adapun jika dia buang hajat di tempat terbuka, misalnya lagi safar, lagi di jalan, maka para ulama mengatakan dia membaca doa ini ketika dia mulai mengangkat bajunya atau dia hendak duduk buang hajat, baru dia membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Karena dia tidak memasuki sesuatu, karena dia sedang berada di tempat terbuka ya, tadi padang pasir atau di tengah hutan atau di mana, dia tidak ada ruangan yang dia masuki. Maka kapan bacanya? Bacanya ketika dia hendak melepaskan celananya atau mengangkat bajunya, maka dia mengatakan bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini doa yang dimana menunjukkan bahwasanya agama Islam adalah agama yang sempurna. Sampai dalam urusan buang hajat pun diajarkan doa, dan betapa semangatnya syariat untuk mengingatkan kita dari bahaya syaitan ya, dari bahaya syaitan, karena syaitan bisa menggoda kita kapan saja dan di mana saja. Dan mereka tidak pernah letih, tidak pernah lelah untuk menggoda manusia ya. Dan seorang bisa jadi dalam WC digoda ya. Lagi seorang sekarang masuk WC, terkadang melakukan maksiat dalam WC, macam-macam. Dan kita sering dengar betapa banyak maksiat dilakukan di dalam WC. Maka seorang bertakwa kepada Allah dengan baca doa tersebut, agar ketika dia masuk WC, dia tidak digoda oleh syaitan, dan dia hanya mengeluarkan atau membuang hajatnya, kemudian dia menyelesaikan hajatnya, kemudian dia keluar dari tempat tersebut. Jadi dibaca sebelum masuk dalam WC tersebut.
Eh, ini doa tentang apa namanya masuk WC. Kemudian kita lanjutkan pada bab berikutnya, bab yang ke-16, bab ma yaqulu idza asbaha. Apa yang diucapkan seorang ketika dia di pagi hari, yaitu zikir pagi, zikir pagi. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Musaddad, qala haddatsana Yazid bin Zurai', qala haddatsana Husain, qala haddatsana Abdullah bin Buraidah an Bushair bin Ka'ab an Shaddad bin Aus an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sayyidul istighfar. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, pimpinan istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa ahdika tata'tu. Abu'u laka bi ni'matika wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Ini sudah kita bahas tentang doa ini pada pertemuan sebelumnya, dan ternyata doa ini Sayyidul Istighfar, artinya boleh dibaca kapan saja, tetapi sangat dianjurkan untuk dibaca setiap pagi dan setiap petang. Mau dibaca kapan saja boleh, tetapi jika dibaca setiap pagi setiap petang ini lebih dianjurkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala hina yumsi famata dakhala al-jannah." Jika dia mengucapkannya di sore hari itu maksudnya waktu petang, waktu asar sampai malam. Kapan dia baca, mungkin di petang hari, mungkin dia baca habis maghrib, sebelum maghrib. Jika dia baca, kemudian dia meninggal, dia masuk surga. Au kana min ahlil jannah, atau dia termasuk dari penghuni surga. Wa idza qala hina yusbih, atau ketika dia baca di pagi hari, famata min yaumihi mithlahu, kemudian dia meninggal di pagi hari sebelum petang, maka dia juga masuk surga. Ini adalah keutamaan baca doa Sayyidul Istighfar, ya. Dan sudah kita jelaskan kandungan dari makna Sayyidul Istighfar, tapi intinya ini adalah doa yang agung yang hendaknya dilanggengkan oleh seorang, dibaca setiap pagi maupun setiap petang. Kemudian Al-Bukhari berkata rahimahullah taala, Abu Abdullah Al-Bukhari qala haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Sufyan an Abdul Malik bin Umair an Rib'i bin Hirash an Hudzaifah qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika ingin tidur, qala bismika Allahumma amutu wa ahya, dengan nama Engkau ya Allah aku tidur dan aku bangun, ya. Wa idza staiqadha min manamihi, jika dia bangun dari tidur, qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah tadinya mematikan kami, itu membangunkan kami setelah tadinya menidurkan kami, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah dibangkitkan, ya. Ini juga sudah kita bahas, dan Al-Imam Bukhari menganggap bahwasanya bangun tidur membaca ini termasuk dari diucapkan di pagi hari, alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, karena seorang bangun tidur di pagi hari membaca doa tersebut. Demikian juga dalam riwayat yang lain, qala haddatsana Abdan an Abi Hamzah an Mansur an Rabi' ibn Hirash an Kharashah ibn al-Hurri an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akhadha madja'ahu min al-lail qala, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika tidur di malam hari beliau berdoa, Allahumma bismika amutu wa ahya, doa mau tidur. Fa idza staiqadha, jika bangun di pagi hari, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami kembali setelah mematikan kami, dan kepadanya kami akan dibangkitkan atau kembali. Kemudian Imam Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari mengatakan, menyebut tentang zikir-zikir pagi selain yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, dia berkata waqad warada fi ma yuqalu inda sabah iddatu ahadits. Ada beberapa hadis yang datang tentang zikir pagi. Kemudian beliau sebutkan di antaranya, minha haditsu Anasin rafa'ahu. Pertama hadis Anas secara marfu'. Secara marfu' maksudnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampai kepada sahabat namanya mauquf. Mauquf ala sahabi, itu sampai pada sahabat. Ini marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yusbih, siapa yang di pagi hari berkata, Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arsyika wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka anta Allah la ilaha illa anta wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk, a'taqallahu ruba'ahu minan nar wa man qalaha marratain a'taqallahu nisfahu minan nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang di pagi hari berdoa, berzikir dengan berkata,
Allahumma inni asbahtu usyhiduk. Ya Allah, aku di pagi hari ini aku mempersaksikan engkau. Wa usyhidu hamalata arsyik. Dan aku mempersaksikan para malaikat yang memikul arsy-Mu. Wa malaikataka, dan aku mempersaksikan seluruh malaikatmu. Wa jami'a khalqik, dan aku mempersaksikan seluruh makhlukmu bahwasanya annaka antallah. Bahwa engkau adalah Allah. Engkau adalah Allah yang berhak disembah. La ilaha illa anta, tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau. Wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk, dan bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Siapa yang mengucapkan hal ini di pagi hari, Allah akan memerdekakan seperempat tubuhnya dari neraka jahanam. Wa man qalaha marratain, siapa yang mengucapkannya dua kali, di pagi hari dia baca dua kali, a'taqallahu nisfahu minan nar, Allah akan memerdekakan atau membebaskan dirinya, setengah dirinya dari neraka jahanam. Hadis ini rawahu thalathah wa sanad Tirmidzi, diriwayatkan oleh tiga ashabus sunan, ke Abu Daud ya, diantaranya Abu Daud, kemudian Tirmidzi ya, Ibnu Majah ya, dan dihasankan oleh Tirmidzi. Dan hadis ini diperselisihkan oleh para ulama tentang sahihnya atau dhaifnya. Sebagian ulama menghasankan seperti Ibnu Hajar, kemudian Nawawi ya, dan sebagian ulama mendhaifkan hadis ini ya. Hadis tentang zikir di waktu pagi hari ini. Tapi sebagian ulama yatasahalun, yaitu bermudah-mudah dalam hal ini karena ini masalah zikir, bukan masalah suatu ibadah tertentu. Tapi intinya hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, sebagian ulama mensahihkan, sebagian ulama menghasankan, sebagian ulama mendhaifkan. Kemudian hadis yang kedua yang juga zikir pagi, hadis Abi Salam amman khadama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rafa'ahu ya. Hadis tentang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara marfu', man qala idza asbaha wa idza amsa, siapa yang mengucapkan ketika di pagi hari dan ketika di petang hari, raditu billahi rabban ya. Makanya hadis tadi dalam Fathul Bari Ibnu Hajar mengatakan hasanahu Tirmidzi, dia hanya menukil. Dia tidak mengatakan sanadnya hasan, tapi dalam buku yang lain, kalau tidak salah Nataijul Afkar, beliau menghasankan hadis ini. Hadis berikutnya, zikir yang berikutnya, man qala idza asbaha wa idza amsa, siapa yang di pagi hari dan di petang hari berdoa atau berzikir, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulan. Aku ridha Allah sebagai Tuhanku, aku ridha Islam sebagai agamaku, dan aku ridha Muhammad sebagai rasulku, sebagai seorang rasul. Illa kana haqqan 'ala Allahi an yurdiyahu, kecuali wajib bagi Allah untuk meridainya. Jadi dia akan meraih ridha Allah karena dia telah ridha kepada tiga perkara. Dia ridha kepada Allah sebagai Rabbnya, dia ridha kepada Islam sebagai agamanya, dan dia ridha Muhammad sebagai rasulnya. Dan ini hadisnya hasan, kata Ibnu Hajar, wa sanaduhu qawi, sanadnya kuat. Ya, hadis riwayat Abu Daud dan sanadnya kuat. Ini ucapan yang hendaknya diucapkan oleh seorang di pagi hari atau petang hari untuk memperbaharui keimanannya. Karena sebagian orang mengatakan Tuhanku Allah, namun dia tidak ridha Allah sebagai Tuhan, sehingga dia mencari Tuhan-Tuhan yang lain, atau dia beribadah kepada Tuhan yang lain. Atau dia mengatakan aku bil islami dinan, aku ridha Islam sebagai agama, namun ternyata dia mencari syariat lain, atau dia menolak syariat-syariat Islam, atau dia memperolok-olok syariat Islam. Wa Muhammadin rasulan, dan ridha Muhammad sebagai rasul, itu apa yang diucapkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran, harus diikuti. Sebagian orang KTP-nya Islam tetapi dia tidak ridha, tidak menganggap tidak ridha Muhammad sebagai rasulnya. Buktinya sebagian perkataan Nabi dia dustakan, atau dia pelintiri, atau dia tolak ya. Maka dengan kita mengucapkan hal ini pagi dan petang, kita memperbaharui iman kita. Raditu billahi rabb, aku ridha Allah engkau sebagai Tuhanku, aku hanya beribadah kepadamu. Wabil Islam din, aku ridha Islam sebagai syariatku, aku tunduk pada syariatmu ya, syariat Islam yang Allah turunkan untuk kita. Wabi Muhammadin rasul, aku ridha Muhammad sebagai seorang rasul. Konsekuensinya aku taat dan membenarkan apa yang dia ucapkan. Hadis berikutnya, hadis Abdullah bin Ghannam al-Bayadhi rafa'ahu, hadis secara marfu', man qala hina yusbih, siapa yang di pagi hari berkata, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak. Artinya Allah, siapa yang di pagi hari tidaklah di pagi hari aku mendapatkan nikmat apapun atau kenikmatan berada pada seorang pun dari hamba-hambamu kecuali dari engkau. Nikmat tersebut semua darimu semata. La syarika lak, tidak dari seorang pun selain engkau.
Ya, falakal hamdu walakas syukur. Maka bagi engkau segala pujian dan bagi engkau segala syukur. Maka siapa yang mengucapkan ini kata Nabi SAW, faqad adda syukra yaumihi, maka dia telah menunaikan rasa syukurnya untuk hari tersebut. Maka dia telah menunaikan rasa syukurnya untuk hari tersebut. Namun hadis ini juga diperselisihkan oleh para ulama, ya, dan di sini Ibnu Hajar menukil, dia berkata wasahahu Ibnu Hibban. Ibnu Hibban mensahihkan hadis, namun sebagian ulama mendhaifkan hadis ini. Tapi siapa yang mengucapkannya itu masalah khilaf, ya. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak, ya. Ya Allah, kenikmatan apa yang ada pada diriku di pagi hari ini atau berada pada seorang pun dari hamba-hambamu di pagi ini, semuanya semata-mata darimu, bukan dari selainmu. Ya, walakal hamdu walakas syukru. Falakal hamdu walakas syukru. Maka segala puji hanya untukmu dan segala syukur hanya kepadamu. Ini dipersilakan oleh para ulama. Kemudian hadis yang keempat, hadis Anas, ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Fatimah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Fatimah, "Ma mana'aka an tasma'i ma usiki bihi?" Apa yang mencegahmu untuk mendengar apa yang aku wasiatkan kepadamu? Wahai Fatimah, antaquli idza asbahti wa idza amsaiti. Hendaknya ketika di pagi hari atau di petang hari engkau berucap sebagaimana berikut ini. Itu doa, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Akhrajah Nasa'i wal Bazzar. Itu ketika di pagi dan petang hari kita berdoa, ya Hayyu ya Qayyum, wahai zat yang maha hidup. Ya Qayyum, yaitu wahai zat yang maha tegak dan tidak ada yang bisa tegak kecuali dengan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi rahmatika astaghits. Dengan rahmatmu aku mohon pertolongan kepadamu. Aslih li sya'ni kullah. Perbaikilah segala urusanku, luruskanlah segala perkaraku. Kita dalam segala urusan butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wala takilni ila nafsi tarfata'in, dan janganlah kau biarkan diriku bersandar kepada jiwaku meskipun hanya sekejap mata. Karena jiwa kita lemah. Kapan kita bersandar kepada diri kita yang penuh kelemahan, kita sadari bagaimana diri kita ini lemah, yang memiliki keterbatasan yang sangat banyak, kekurangan yang sangat banyak. Kalau kita menyerahkan diri kita kepada diri kita sendiri, maka kita akan binasa. Maka wala takilni ila nafsi tarfata ain, janganlah kau biarkan aku bersandar pada diriku meskipun hanya sekejap mata. Tapi uruslah segala urusanku dan luruskan segala perkaraku. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits fa aslih sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Jadi Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan 4 zikir pagi dan zikir petang. 2 diperselisihkan sanadnya, ada yang menghasankan dan mendhaifkan, dan 2 disebut sanadnya sahih. Taib, ini di antara zikir pagi. Bentar ya. Kita lanjutkan para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bab ad-du'a fi salat. Doa fi salat. Bab tentang berdoa ketika salat. Dalam salat ada beberapa posisi kita bisa berdoa. Nanti akan kita sebutkan di akhir pembahasan insyaallah, sebagaimana diringkaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Bab doa fi salat, bab berdoa ketika salat. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala haddatsana Laits qala haddatsani Yazid an Abil Khair an Abdullah bin Amr an Abi Bakar As-Siddiq, dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Annahu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alimni du'aan ad'u bihi fi salati." Ya Rasulullah, ajarkanlah aku doa yang bisa aku berdoa dengan doa tersebut dalam salatku. Ini perhatikan bagaimana agungnya doa ini. Doa ini yang minta adalah Abu Bakar. Khairu hadhil ummah ba'da nabiyha. Orang terbaik setelah Nabi Muhammad adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Yang diriwayatkan, walau zina imanu Abu Bakar ma imanil ummah la raja imanu Abu Bakar. Kalau iman Abu Bakar ditimbang dengan imannya umat, lebih berat imannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Apalagi dia diberi gelar dengan As-Siddiq, yaitu yang selalu membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imannya sangat luar biasa. Kemudian dia minta doa kepada Nabi, ya. Tentunya ini orang spesial. Nabi akan mengajarkan doa yang terbaik bagi Abu Bakar radhiyallahu taala. Dia bilang, "Alimni du'aan ad'u bihi fi sholati." Ya Rasulullah, ajarkan aku doa yang bisa aku doakan dalam salatku.
Dan ini dalil bahwasanya para sahabat banyak minta diajarkan doa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka tahu bahwasanya doa Nabi lebih jami'. Makanya Rasulullah doa-doanya jawami'ul kalim, doa-doanya mendalam ya, maknanya kuat, mendalam ya. Sehingga mereka, meskipun mereka pandai bahasa Arab, mereka tidak mengarang doa sendiri. Mereka lebih cenderung minta doa diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Aisyah radhiyallahu anha ketika bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, "Lau alimtu anna laila lailatul qadar ma aqulu fiha." Ya Rasulullah, kalau aku tahu malam ini lailatul qadar, apa yang aku doakan? Apa yang aku ucapkan? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Quli, ucapkanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Engkau mencintai pengampunan, maka ampunilah aku. Artinya para sahabat minta doa diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita tahu bahwasanya kalau Nabi sudah ajarkan doa, kita berusaha berpegang dengan doa tersebut ya. Ini doa-doa yang spesial yang yang Nabi ajarkan. Tidak seperti sebagian orang yang malah tertarik dengan doa-doa yang diajarkan oleh orang-orang lain dan meninggalkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka lebih cenderung suka berdoa dengan doa yang diajarkan oleh orang-orang. Kita bilang tidak jadi masalah. Asalnya doa, boleh berdoa dengan kita lafal sendiri pun boleh. Tapi kalau sudah Nabi ajarkan, maka kita lebih afdal, lebih mengena. Kalau bahasa kita lebih sakti, lebih mudah dikabulkan, lebih dalam maknanya. Ya. Apalagi dalam hadis ini yang minta adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan akan dibaca dalam salat. Ad'u bihi fi salati. Aku akan berdoa dengan doa tersebut dalam salatku. Dan salat adalah tempat dikabulkannya doa. Qala, maka Rasulullah SAW mengajarkan. Qul, katakanlah wahai Abu Bakar. Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira. Ya Allah, sungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Wa la yaghfiru dzunuba illa ant, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan min indik, maka ampunilah aku dengan suatu ampunan darimu. Warhamni, dan rahmatilah aku, innaka antal ghafurur rahim, sungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hendaknya kita hafalkan doa ini ya. Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfirli maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Ini diucapkan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dalam salatnya. Ya Allah, aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Ini Abu Bakar yang mengucapkan. Bagaimana dengan kita yang tiap hari bermain medsos, yang tiap hari berinteraksi dengan banyak orang ya? Tentu kezaliman yang kita lakukan lebih banyak-banyak lagi daripada Abu Bakar. Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku berdosa dengan dosa yang banyak. Wa la yaghfiru dzunuba illa ant, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosaku kecuali Engkau. Mau bagaimana lagi? Terus minta kepada siapa? Karenanya faghfirli maghfiratan min indika, ampunilah aku dengan satu ampunan yang besar darimu. Ya. Ampunan yang luar biasa ya, maghfirah. Sebagaimana pernah kita jelaskan, ampunan maghfirah artinya tutuplah dosa-dosaku dan jauhkanlah aku dari dampak dosaku. Sebagaimana sering sudah berapa kali kita sampaikan, makna dari maghfirah yaitu diambil dari mikfar, helm yang dipakai oleh prajurit yang fungsinya ada dua, yaitu untuk menutupi kepala, yang kedua adalah untuk mencegah dampak pedang musuh. Maka ketika kita berkata Rabbi ghufirli atau Allah faghfirli maghfiratan, kita minta maghfirah kepada Allah, maknanya ya Allah, tutuplah dosa-dosaku, tutuplah kezaliman-kezalimanku, tutuplah aib-aibku di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, jauhkanlah aku dari dampak buruk dari dosa-dosa tersebut. Artinya ini minta agar dibersihkan dari dosa-dosa, bahkan ditutup dari dampak dosa-dosa tersebut. Kemudian warhamni, dan rahmatilah aku. Rahmati, berilah rahmat agar aku masuk surga. Artinya dengan ampunan aku selamat dari neraka, dengan rahmat aku masuk surga. Dengan ampunan, dengan maghfirah aku selamat dari neraka, dengan rahmat aku masuk surga. Innaka antal ghafurur rahim. Sungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini faedah disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala bahwasanya doa ini mengumpulkan beberapa tawassul dalam berdoa ya. Yang pertama, Allahumma inni zalamtu nafsi. Coba kita tulis ya. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, aku menzalimi diriku dengan
kezaliman yang banyak. Ini tawassul dengan kondisi diri yang penuh kekurangan. Ini tawassul. Yaitu menunjukkan tawassul dengan menyebut kekurangan diri, pembuktian bahwa dirinya sebagai hamba. Ya Allah, aku telah menzalim diriku dengan kezaliman yang banyak. Ya ini seperti tawassulnya misalnya eh, apa namanya seperti Nabi Zakaria, ya, inni wahanal a'mu minni wasta'ala ra'syu sayba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Allah, ya, aku sudah sangat tua, rambutku sudah putih semua, tulangku sudah lemah. Ini tawassul dengan rendahnya diri. Ini disyariatkan. Kemudian yang kedua, wala yaghfiru dzunuba illa ant. Tidak ada yaghfiru dzunuba illa ant. Tidak ada yang mengampunimu, tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali engkau. Ya ini tawassul dengan sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah yaitu mengampuni dosa-dosa. Kemudian faghfir lima maghfirat min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Kemudian terakhir innaka antal ghafurur rahim. Sungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Ini tawassul dengan nama-nama Allah. Nah, Syekh Utsaimin rahimahullah taala menunjukkan tawassul masyhur ada beberapa ya. Macam-macam tawassul yang masyru' yang disyariatkan. Ada beberapa, beliau mengatakan di antaranya tadi tawassul dengan kondisi hamba yang kondisi yang berdoa, yang sedang berdoa, yang penuh dengan kekurangan. Contohnya seperti apa? Tadi seperti saya katakan, doanya Zakaria, Rabbi inni wahanal azmu minni wasya'ala ar-ra'su syaiba. Ya Allah, sungguhnya aku dalam kondisi lemah, tulangku udah lemah, rambutku udah putih semua. Aku tidak punya anak sementara orang-orang lagi butuh untuk ada yang membimbing. Ini contoh. Contoh seperti Nabi Ayub, wa ayyuba idznada rabbahu anni massani dhurr. Ya Allah, aku sedang ditimpa dengan penderitaan. Ini maksudnya tawassul dengan kondisi diri. Tawassul dengan kondisi diri. Seperti tawassulnya juga Nabi Yunus alaihissalam ketika dalam perut ikan paus, dia mengatakan, ila anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sungguh aku termasuk orang yang berdosa. Ya. Ya, jadi tawassul dengan kondisi diri ya. Seperti Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana la hadika wa alika masa abu laka bi ni'matik abu bi dzambi aku mengakui dosa-dosaku yang aku pikul ya Allah. Ini tawassul dengan kondisi diri. Ini penting ya. Seorang ketika berdoa dia menyebutkan kekurangannya, Allah aku begini, aku begini, aku begini, aku begini. Ini tawassul yang disyariatkan. Nomor satu. Yang nomor dua, tawassul dengan nama-nama Allah. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang terindah, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Ya. Seperti dalam hadis ini, innaka antal ghafurur rahim. Sungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian tawassul dengan sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah. Ya. Seperti Allahumma bi ilmil kal ghaib wa istikharah. Seperti dalam hadis misalnya, Allahumma bi ilmikal ghaib.
apa bukan doa istikharah. Allahumma bi ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalq ahini idza alimtal hayat khairan li. Ya Allah, dengan ilmumu yang mengetahui hal yang gaib, wa qudratika 'alal khalq, ya, dengan wa qudratika 'alal khalq sama. Wa qudratika 'alal khalq. Ya Allah, aku bertawassul dengan ilmumu tentang yang gaib dan kemampuanmu, kekuasaan terhadap hamba-hambamu. Ahyini in kana in alimta idza alimta anal hayata khairan li. Hidupkanlah aku jika engkau tahu kehidupan baik bagiku. Ya. Ini contoh bertawassul dengan sifat ilmu dan sifat kudrah. Ini boleh. Kemudian tawassul dengan nama sifat perbuatan-perbuatan Allah. Ya, ini contoh Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita, ya, seperti maknanya kama sallaita. Kama sallaita ala Ibrahim. Ya Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, bersalawatlah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah bersalawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Seperti doa minta akhlak yang baik. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, engkau telah memperindah rupaku, maka indahkanlah perangaiku. Ini contoh kita bertawassul dengan apa namanya? Dengan perbuatan Allah. Allah telah membuat tubuh kita dengan indah, maka ya Allah, sebagaimana engkau telah membuat tubuhku dengan indah, maka indahkanlah perangaiku. Ini namanya bertawassul dengan perbuatan Allah. Beda dengan ilmu dengan perbuatan. Ilmu tadi dengan ilmumu, ya. Contoh lagi banyak seperti ini, ya, doa-doa yang dengan apa, dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Seperti wahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin, ya. Seperti doa sebagaimana engkau menjaga hamba-hamba yang soleh, maka jagalah aku. Baik, ini tawassul dengan perbuatan Allah. Kemudian tawassul yang berikutnya yang kelima adalah tawassul dengan doa orang soleh, ya. Doa orang soleh. Ini juga diperbolehkan. Betapa banyak sahabat datang kepada Nabi SAW kemudian minta doa dari Nabi SAW. Demikian juga sebagaimana Umar bin Khattab pernah minta doa kepada Uwais Al-Qarani, ya, agar Uwais Al-Qarani memohon ampunan bagi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Demikian juga Umar ketika musim kemarau, beliau datang kepada paman Nabi yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala yang masih hidup. Kemudian Umar berkata, "Kunna natawassalu bi nabiyyik al-an natawassalu bi ammi nabiyyik." Ya Allah, dulu kami ketika Rasulullah SAW hidup kami bertawassul dengan nabimu, itu dengan doa Nabi. Sekarang kami bertawassul dengan paman Nabi, dengan doanya paman Nabi. Maka Al-Abbas bin Abdul Muttalib kemudian berdoa, "Allahumma aghithna, ya Allah turunkan hujan," maka turunlah hujan. Boleh bertawassul dengan orang-orang yang saleh. Kemudian yang terakhir, yang keenam, tawassul dengan amal soleh sendiri, dengan amal soleh sendiri. Ya. Seperti dalam Ali Imran, surat Ali Imran, ya. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dzunubana. Doanya orang-orang beriman, mereka berkata, "Ya Rabb kami, sungguhnya kami telah mendengar seorang penyuruh." Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk beriman. An aminu, Rasul tersebut berkata, berimanlah. Bi rabbikum, berimanlah kepada Rabb kalian. Fa amanna, kami pun beriman. Fa amanna. Perhatikan, kami pun beriman. Fa amanna. Kami pun beriman. Setelah itu apa? Setelah itu Rabbana faghfir lana dzunubana. Ya Allah, maka ampunilah dosa-dosa kami. Di sini dia bertawassul dengan iman sendiri. Iman kami telah beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami. Di antara dalil akan hal ini juga kisah tentang 3 orang yang masuk dalam goa, yang masing-masing bertawassul dengan amal solehnya. Ada yang bertawassul berbakti kepada orang tuanya. Ketika mereka sedang berjalan-jalan, turun hujan, mereka masuk goa, tiba-tiba ada batu jatuh menutup pintu goa. Maka akhirnya 3 orang yang masing-masing berdoa agar
doanya diterima, maka masing-masing bertawasul dengan amal soleh mereka. Ada yang bertawasul dengan baktinya kepada orang tuanya sehingga akhirnya pintu gua mulai terbuka. Ada yang bertawasul dengan amanahnya kepada rekan anak buah kerjanya, pegawainya, maka batu pun terbuka. Dan terakhir ada yang bertawasul dengan bagaimana dia meninggalkan maksiat karena Allah, amal solehnya maka terbuka. Ini semua tawasul yang disyariatkan. Adapun selain daripada ini maka tidak disyariatkan. Karena tawasul tidak ada hubungannya dengan kita. Contoh, bertawasul dengan zat tertentu. Misalnya, ya Allah, aku bertawasul kepada engkau dengan zat Nabi Muhammad. Apa hubungannya dengan engkau? Ya. Karena zat seseorang tidak bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada kaitan dengan zat. Aku bertawasul dengan misalnya kemegahan Ka'bah atau dengan keagungan langit. Apa hubungannya dengan engkau? Ya. Tidak ada hubungannya. Demikian juga bertawasul dengan hak seseorang. Misalnya, ya Allah, aku bertawasul kepada engkau dengan haknya orang-orang soleh. Tidak ada maksa-maksa Allah dengan mengatakan hak orang soleh kepada Allah. Ini juga kurang pas, tidak disyariatkan. Ya. Demikian juga bertawasul dengan sifat orang lain. Ya. Aku bertawasul dengan kemuliaan akhlak Nabi. Apa hubungannya dengan engkau? Ini suatu dengan yang asing dari dirimu. Aku bertawasul dengan kedudukan Nabi, aku bertawasul dengan akhlak Nabi yang mulia, apa hubungannya ya? Bertawasul dengan amal kita yang baru oke ya. Bertawasul dengan oleh karena Nabi SAW tidak pernah mencontohkan doa-doa yang seperti ini ya. Beda ketika kita bertawasul dengan perbuatan Allah, kita mengatakan ya Allah, sebagaimana engkau telah beri karunia yang agung kepada Nabi Muhammad, maka berilah karunia kepadaku. Yang bertawasul dengan perbuatan Allah. Tapi kalau kita bilang, ya Allah, aku bertawasul dengan zat Nabi Muhammad, aku bertawasul dengan zat Ka'bah, aku bertawasul dengan langit yang megah, apa hubungannya? Aku bertawasul dengan kedudukan orang-orang soleh, apa hubungannya dengan engkau? Orang soleh kamu tawasul dengan apa hubungannya? Aku bertawasul dengan akhlak Nabi yang mulia, apa hubungannya dengan engkau? Ya. Makanya ini tawasul-tawasul yang terkadang tersebar di sebagian masyarakat, namun tidak disyariatkan karena tidak ada dalilnya sama sekali. Oleh karena kita tidak akan dapati sebagian perkataan salah seorang ulama ya, yang mengatakan engkau tidak akan dapati doa-doa seperti ini di 3 Al-Qur'an Mufaddalah, doa para sahabat, para tabi'in. Tidak ada yang berdoa dengan doa-doa seperti ini. Ini baru datang belakangan. Datang belakangan orang mulai membuat doa-doa seperti ini. Taib, kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Qala haddatsana وقال عمر أن يزيد عن أبي الخير إنه سمع عبد الله بن عمر قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم. Kemudian Bukhari berkata, qala hadatsana Ali, qala hadatsana Malik ibnu Su'air, qala hadatsana Hisham bin Urwa an abihi an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, firman Allah, wala tajhar bi salatika wala tukhafid biha unzilat fid du'a. Janganlah engkau mengeraskan dengan doamu dan jangan kau rendahkan doamu. Ini turun tentang doa. Maksudnya, sebagian penjelasan Ibnu Hajar rahimahullahu taala, maksudnya yaitu jangan, artinya kau berdoa dengan doa yang kau dengar sendiri dan tidak mendengarkan orang kepada orang lain ya. Wa huwa adamul jahr wal mukhatab. Fayusmi'u, kata Ibnu Hajar rahimahullah taala, fayusmi'u nafsahu wa la yusmi'u ghairahu. Ketika dia berdoa dalam doa tidak usah keras-keras kecuali memang dibutuhkan untuk diaminkan. Tapi biasanya dia berdoa dengan Rabbana atina. Dia berdoa dengan doa yang dia dengar sendiri dan tidak perlu mendengarkan orang lain. Karena Allah mengatakan jangan kau angkat suaramu dan jangan kau rendahkan. Artinya ada diucapkan. Karena doa itu diucapkan, bukan dalam hati, diucapkan. Karena kita kita mengungkapkan, itu bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita diam-diam tapi kita ungkapkan. Kita ungkapkan, tapi tidak usah ungkapkan keras-keras. Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar. Allah Maha mengetahui. Ini di antara bentuk keimanan kita kepada Allah, kita ucapkan bisik-bisik, Allah mengetahui. Tidak perlu orang yang tahu, kita ucapkan bisik, lebih ikhlas. Kita berdoa dengan bisik-bisik lebih ikhlas. Tapi kalau kita berdoa, kita lagi doa yang indah orang dengar, khawatir kita juga riya. Kita doa dengan bisik-bisik, dengan keikhlasan. Tidak ada yang dengar, kita dengarkan diri sendiri, kita yang dengar dan tidak mendengar orang lain. Itulah pengamalan dari ayat ini. Sebagaimana penjelasan Ibnu Hajar rahimahullah taala, beliau berkata,
Fayusmi'u nafsahu wa la yusmi'u ghairahu. Dia mendengarkan doa tersebut untuk dirinya dan tidak mendengarkan untuk orang lain. Taib. Kemudian doa lagi berikutnya, hadis berikutnya. Qala haddatsana Utsman Abi Syaibah, masih dalam bab doa dalam salat. Haddatsana Utsman bin Abi Syaibah, haddatsana Jarir qala an Mansur an Abi Wa'il an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala kunna naqulu fi salat. Kami dahulu ketika salat kami berkata assalamu ala Allah, selamat atas Allah. Assalamu ala fulan, kami doakan keselamatan bagi si fulan. Kami berdoa selamatan untuk Allah, keselamatan atas si fulan. Maka Nabi SAW menegur kami. Faqala lana Nabi SAW zata yaum. Rasulullah SAW menegur kami dan berkata, Inna Allah huwas salam. Sungguhnya Allah adalah yang maha selamat, sumber keselamatan. Maka jangan mendoakan keselamatan buat Allah, justru keselamatan dari Allah. Fa idza qa'ada ahadukum fi salati falyaqul. Maka jika salah seorang dari kalian duduk dalam salat, maka hendaknya dia berdoa tahiyatulillah dan seterusnya sampai salamu alaina wa ala ibadika salihin. Ya Allah, berilah keselamatan bagi kami. Assalamu alaina wa ala ibadika salihin. Keselamatan bagi seluruh hamba-hambamu yang saleh. Fa idza qalaha asaba kullu 'abdin fis sama'i wal ardi salihin. Fa asaba kullu 'abdin lillahi fis sama'i wal ardi salihin. Maka jika dia mengucapkan doa ini, wa ala ibadika salihin, ya Allah keselamatan berikanlah kepada seluruh hamba-Mu yang saleh, maka ini mencakup seluruh hamba Allah yang saleh baik di langit maupun di bumi. Asyhadu an la ilaha illa Allah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma yatakhayyar min ats-tsana'i ma syaa. Dalam riwayat thumma yatakhayyar min ad-du'ai ma syaa. Setelah itu, setelah dia bertasyahud, hendaknya dia memilih doa apa yang dia sukai. Doa apa yang dia sukai. Ini di antara dulu sahabat ketika berdoa, mereka mendoakan Allah dan mendoakan si fulan, sebut nama Allahumma assalamu ala Allah, keselamatan bagi Allah, keselamatan bagi fulan. Kata Nabi, tidak perlu. Salam ala Allah tidak perlu, karena Allah sumber keselamatan. Allah memberikan keselamatan. Ngapain kita mengatakan keselamatan bagi Allah? Yang kedua, jangan kau baca assalam ala fulan, salam keselamatan bagi si fulan, bagi si fulan. Ngapain satu-satu? Langsung bacakan doa keselamatan bagi seluruh hamba-hamba Allah dengan mengatakan assalamu alaina wa ala ibadika salihin. Ya Allah, keselamatan bagi kami, berilah keselamatan bagi seluruh hamba yang saleh. Kata Nabi, jika dia ucapkan asaba kullu 'abdin lillahi fil ardi wa fis sama'i salih, maka akan mengena seluruh hamba Allah yang saleh di langit maupun di bumi. Kemudian Nabi mengatakan setelah tasyahud, tsumma yatakhayyar. Kemudian dia silakan pilih minats tsana'i ma syaa, minad du'a'i ma syaa. Sedangkan dia pilih doa apa yang dia kehendaki. Jadi dianjurkan kita berdoa setelah tasyahud. Setelah kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kemudian kita berdoa. Berdoa dengan doa yang kita sukai, ya, sebelum salam. Jadi inilah doa-doa yang bisa diucapkan dalam salat, ya. Dan Ibnu Hajar rahimahullah disebutkan sini menyebutkan beberapa tempat-tempat waktu salat kita bisa berdoa. Beliau sebutkan ada 6. Yang pertama, berdoa ketika setelah takbiratul ihram. Datang dalam riwayat kita baca doa istiftah, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Di antara doa istiftah, doanya minta ampunan. Di antara juga istiftah seperti hadis Ali, ya, Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrif anni sayyi'aha illa anta. Ini juga dibaca salah satu doa istiftah. Dibaca setelah takbiratul ihram. Kemudian boleh berdoa juga ketika i'tidal. Dalam sebagian lafal i'tidal ada tambahan setelah Nabi berkata min syai'in ba'du, Allahumma tahhirni bitsalji wal baradi wal ma'il barid. Ya Allah, bersihkanlah aku dari dosa-dosa dengan salj, dengan salju, dengan barat, dengan yang keras, yang dingin, ya, dan air yang dingin, ya. Kemudian ketika ruku juga Rasulullah SAW berdoa, di antaranya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Jadi Rasulullah SAW ketika menjelang meninggal dunia, beliau berdoa ketika ruku dan sujud, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Yang keempat, ketika sujud. Tadi ketika ruku, sujud juga boleh berdoa sama dengan doa, di antaranya doa tadi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Bahkan Rasulullah SAW mengkhususkan doa sujud dengan mengatakan wa amma sujud, adapun sujud, ya, aqrabu ma yakunu minal abdi rabbih wa huwa sajid. Kondisi seorang yang paling dekat dengan Allah ketika sedang sujud, fa aktsiru
minad du'a, maka perbanyaklah doa, disuruh banyak doa ketika sujud. Kemudian ketika yang kelima duduk di antara dua sujud dengan berdoa Allahumma ghfirli ya. Atau doa Rabbighfirli warhamni wajburni, ini juga doa di antara dua sujud. Kemudian ketika tasyahud tadi setelah bertasyahud jangan lupa sebelum salam kita baca doa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam falyatakhayyar minad du'ai ma syaa. Hendaknya dia pilih doa apa yang dia kehendaki. Inilah doa yang bisa diucapkan ketika dalam salat ya. Dalam kondisi salat kita bisa berdoa. Kemudian juga kata Ibnu Hajar wa kana aidan yad'u fil qunut, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berdoa ketika kunut. Kemudian yang berikutnya wa fi halil qiraati idza marra bi ayati rahmatin sa'ala. Demikian juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang membaca Al-Qur'an surah Al-Fatihah, baca Al-Qur'an, kalau melewati ayat rahmat maka Rasulullah sallallahu minta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza marra bi ayatin adzab ista'adza. Kalau Rasulullah sallallahu melewati ayat azab maka Rasulullah sallallahu berlindung. A'udzubika minan nar. Kalau melewati ayat rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa minta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jika lewat ayat tasbih maka Rasulullah sallallahu bertasbih. Inilah kondisi-kondisi seorang bisa berdoa ketika salat. Adapun ketika membaca Al-Quran, ya sama. Kita baca Al-Quran, kita lewati ayat adab, kita berhenti, kita minta perlindungan dari Allah. Kalau kita lagi baca Al-Quran lewat ayat rahmat, kita minta lewat tentang surga, kita minta ya Allah, ini as'alukal jannah, minta surga kepada Allah. Tapi dalam salat maka ada khilaf di kalangan para ulama. Pendapat mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya seorang salat sebagai makmum, sebagai imam, salat fardu, salat sunnah boleh ketika membaca ayat-ayat rahmat dia boleh berdoa minta rahmat. Ketika membaca ayat azab dia boleh berhenti sebentar kemudian minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Makmum juga boleh berdoa. Ini pendapat. Pendapat sebagian ulama mengatakan ini hanya berlaku pada salat-salat sunnah karena hadis-hadis yang menjelaskan Rasulullah SAW ketika berdoa, ketika membaca sedang qiraat itu ketika salat sunnah, salat malam. Ya. Kemudian lagi yang mengatakan yang boleh hanyalah imam. Ya. Adapun makmum tidak boleh baca sesuatu di belakang imam kecuali baca Al-Fatihah. Ini ada khilaf tapi intinya inilah doa-doa yang bisa dibaca ketika sedang salat. Tapi demikian saja ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala yang saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, jazakallahu khairan Ustaz atas yang disampaikan hari ini. Semoga antum segera disembuhkan ya Ustaz ya. Insyaallah. Amin. Sebenarnya lagi kurang sehat ya Ustaz. Oke. Ada beberapa pertanyaan Ustaz terkait sama tentang bacaan salat. Jadi bacaan doa ini Ustaz. Jadi yang pertanyaan pertama itu adalah kalau misalkan kita membaca doa pada saat sholat di luar dari waktu yang 6 tadi, apakah dibolehkan misalkan terutama pada saat sujud tapi menggunakan bahasa pribadi, tidak dengan bahasa yang diajarkan oleh Rasulullah atau doa-doa Rabbana? Itu yang pertanyaan Ustaz. Rasulullah SAW ketika berbicara tentang doa setelah tasyahud, Rasulullah SAW mengatakan falyatakhayyar minad du'ai ma syaa. Hendaknya dia memilih doa yang dia kehendaki. Dan Syekh Utsaimin memahami bahwasanya ini boleh kita berdoa kebutuhan kita ketika itu. Bahkan kita boleh berdoa dengan perkara duniawi misalnya. Bahkan Syekh mengatakan boleh dia berdoa ya Allah mudahkanlah aku, bangunkan bagiku rumah, boleh. Atau mengatakan ya Allah anugerahkan kepadaku mobil yang bagus, boleh. Ketika tentu tidak pakai bahasa Arab ya. Maka demikian pula ketika seorang sujud dia boleh berdoa dengan doa yang dia kehendaki sebagaimana ketika dia tasyahud. Adapun ketika tempat-tempat yang lain, ketika istiftah, ketika ruku, maka dia hendaknya terfokus pada doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk doa ini Rasulullah yang menyuruh. Rasulullah mengatakan falyatakhayyar min du'ai ma syaa. Hendaknya dia pilih doa yang dia kehendaki. Terserah dia pilih doa apa. Ketika sujud Rasulullah mengatakan fa'aksiru minad du'a. Ketika sujud perbanyaklah doa. Maka seorang berdoa dengan apa yang dia kehendaki tidak mesti terfokus pada doa yang diajarkan oleh Nabi, karena terkadang seorang punya kondisi sendiri dia ingin ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia ungkapkan dengan ungkapan dia. Nah, boleh dengan bahasa selain bahasa Arab, yang benar adalah boleh. Jika dia tidak mampu bahasa Arab, boleh pakai bahasa selain bahasa Arab. Dan tidak dikatakan salatnya batal kalau dia ngomong sama manusia. Kalau dia ngomong sama Allah enggak. Makanya dilarang ketika seorang dengar dalam salat ada orang bersin, alhamdulillah jangan dia bilang yarhamukallah karena dia batal, dia ngomong sama orang. Tapi kalau dia bersin sendiri, alhamdulillah dia enggak apa-apa karena dia sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wallahu a'lam bishawab tidak jadi masalah.
Nah, jazakallah Ustaz. Ustaz, ada pertanyaan sambungan dari terkait kondisi tadi. Ini dari Ikhwan sepertinya. Pada saat kami melakukan sholat, dia menjadi seorang imam pada sholat fardu, lalu dia memperpanjangkan sujudnya untuk berdoa. Nah, apakah itu, sedangkan di belakang ada jamaah, misalkan kayak ibunya atau neneknya atau yang lain. Ahsannya apakah boleh dilakukan itu atau afdoliyahnya pada saat sholat sunnah saja saya lakukan itu, Ustaz? Apa? Jika seorang sholat jadi imam, Rasulullah mengatakan fal yukhaffif, hendaknya dia ringankan sholat, ya. Karena di belakang dia ada orang yang punya kebutuhan, orang tua, ya. Dan halnya ketika dia mungkin sudah niat untuk sholat tahajud, ya. Orang sudah tahu sholat tahajud pasti lama. Tapi kalau sholat fardu kita memudahkan bagi masyarakat. Jangan terlalu panjang, ya. Makanya saya kritiki sebagian imam, kalau di pondok nggak ada masalah, memang di pondok mungkin masih santri-santri dilatih untuk bisa sholat lama-lama. Tapi kalau di masyarakat umum, jangan imam lama-lama. Sebagian imam terkadang dia murojaahnya ketika jadi imam. Murojaah satu juz repot di belakang. Saya ingin cerita ada seorang, saya diceritain. Saya tahu seorang kawan, imamnya pasti lama kalau dia masjid umum bukan. Kemudian baca sekali rakaat pertama baca misalnya surat Tabarakalladzi biyadihil mulk sampai selesai. Ini berat lah bagi orang awam. Bagi orang awam berat. Sehingga kalau ada makmum datang orang tua, di teman saya cerita ini, kalau orang tua datang lihat itu imamnya langsung dia pulang ke rumah. Dia enggak masalah situ. Bakalan tidak kuat. Baiklah situasi dan kondisi. Kita memberi kesempatan bagi orang untuk berdoa, tapi tidak semua orang ingin berdoa, ada yang ingin cepat. Maka oleh karenanya kalau jadi imam kita jangan lama-lama. Yang kedua kalau jadi makmum, kalau imamnya lama ya kita kesempatan kita berdoa. Tapi kalau imamnya sholatnya wajar, cepat, tidak lama-lama, maka kita jangan sujud lama-lama karena kita diperintahkan untuk mengikuti imam, jangan terlambat. Ya. Allah alam bisawab. Ya, Masya Allah, Ustaz. Ini jadi pengingat kita juga untuk para ayah pada saat nanti menjadi imam, lihat dulu di belakang apa ya. Atau misalkan terjadi, misalkan lagi sholat di masjid ya Ustaz ya, atau di mall atau yang lain, di mana kita pasti banyak yang punya kebutuhan, jadi diringankan saja itu hakikatnya, Masya Allah. Apalagi di bandara, baca surat Al-Baqarah. Iya, sudah terbang. Udah dipanggil. Panggil nama. Oke, Ustaz, dari Musajat bertanya, dari 6 doa yang dibaca pada saat sholat, tadi kan ada doa setelah takbiratul ihram, i'tidal, ruku, dan sujud. Artinya, apakah boleh menyelipkan doa tambahan di waktu itu? Enggak. Jangan sebaiknya jangan ya. Para ulama agak bertawassu, artinya agak memudahkan dalam tasyahud dan sujud itu saja. Selainnya enggak. Jangan bikin doa istiftah sendiri. Ya, kembali pada hakikatnya tadi ya, pada saat sudah ada rujukan yang ditunjukkan oleh Rasulullah, gunakan yang itu sebagai yang utama ya, Ustaz ya. Ustaz, terkait nama tawasul ini ada pertanyaan yang menarik, Ustaz. Tawasul itu kan tadi yang disampaikan oleh Ustaz, ada tawasul yang yang sesuai dengan dengan syariat. Tetapi pada saat situasi-situasi tertentu, pada saat kami misalkan sedang datang jalan berkunjung ke makam, akhirnya mencoba untuk makam ini mungkin maksudnya makam imam atau apa mungkin ya, Ustaz. Lalu kami mungkin orang soleh dalam hal ini, apakah situasi tawasul yang seperti itu bagaimana bersikap bila mana kami tidak sepakat dalam hal itu, tetapi itu dilakukan secara berjamaah di tempat yang kami terjebak dalam situasi yang itu. Nah, ini mungkin pertanyaan yang tidak semua orang kejadian, tapi mungkin ada ini. Ya mungkin ketika dia sedang ini ada yang berdoa. Kita kan tujuan ziarah kita mendoakan orang saleh. Orang saleh juga butuh didoakan. Sebagaimana Nabi SAW mendoakan syuhada Uhud. Sebagaimana Nabi SAW mendoakan para sahabat di Baqi. Sebagaimana Rasulullah SAW menyuruh para sahabat memohon ampunan kepada 3 pemimpin yang meninggal dalam perang Mu'tah, yaitu kepada Zaid bin Harithah. Rasulullah SAW qutila Zaid syahidan istaghfiru li akhikum. Sungguhnya Zaid telah mati syahid, maka mintalah ampunan baginya. Kemudian Ja'far, qutila Ja'far syahidan istaghfiru li akhikum. Ja'far bin Abi Thalib juga meninggal mati syahid, Rasulullah mengatakan mintalah ampunan baginya. Artinya orang mati syahid pun yang jelas mereka kedudukannya sangat tinggi, kita pun berusaha mendoakan agar apa? Agar kedudukan mereka semakin tinggi. Mereka telah berjuang untuk kita. Apalagi orang-orang saleh yang telah berdakwah, telah menyampaikan mereka punya jasa kepada kita. Maka kita doakan mereka. Itu tujuan kita ziarah kubur adalah mendoakan mereka, bukan minta doa kepada mereka. Bukan juga bertawasul dengan amal soleh mereka. Enggak ada kaitannya ente dengan dia yang baik, kenapa ente bertawasul dengan dia? Maksudnya enggak nyambung, kalau menurut saya enggak nyambung. Bilang, ya Allah dengan kesolehan si fulan saya minta, apa hubungannya dengan kamu kesalahan kita?
Apa hubungannya dengan kamar dia? Secara logika juga nggak nyambung. Dia soleh terus kenapa kau ambil untung dengan kesolehannya? Beda kalau dia yang mendoakan kamu, berarti dia yang melakukan. Atau kamu berdoa dengan amal solehmu, itu ya benar. Makanya Rasulullah contohkan dengan, seandainya boleh bertawasul dengan amal soleh orang, maka ngapain 3 orang dalam gua tadi berdoa, ya Allah, Ya. saya dulu berbakti sama orang. Percuma Rasulullah, ya Allah, sungguhnya Rasulullah SAW adalah Nabi yang terbaik, maka bertawasul aja dengan amal soleh Nabi. Amal soleh kita apa bandingannya dengan amal soleh Nabi SAW? Nggak ada bandingannya. Tapi Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk bertawasul dengan amal soleh kita masing-masing. Ya, Masya Allah. Ustaz, eh, ini ada pertanyaan bagus nih tentang dari Pak Raihan. Mau doa di antara 2 sujud yang sahih apa? Mungkin baca kitab bekal sholatnya Ustaz nanti ya, Ustaz. Karena Ya kajian Allah, itu ini ada doa di situ. Di antaranya Robbi Gufirli, Robbi Gufirli, Robbi Gufirli. Di antara. yang 3 itu Ulang-ulang. paling singkat. Tapi Ulang-ulang. kalau untuk teman-teman mungkin bisa ikut yang dari kajian Sanika juga, Ustadz juga sedang membahas dengan kitab sholat, kalau nggak salah ya Ustadz ya waktu itu. Ya. Dan kitab bekal sholatnya juga sudah ada nih biar untuk jadi rujukan. Ustadz, ada satu pertanyaan lagi, Juan, ini mungkin di luar tema, tetapi kalau Ustadz berkenan, Ustadz terkait sama permasalahan yang agak pelik mungkin Ustadz. Boleh nggak Ustadz? Pertanyaan terakhir, nggak apa-apa. Ya, Kalau bisa boleh. dijawab, Tapi ini kalau terakhir enggak. apa nih ya Ustadz? Ya. Jadi pertanyaannya ini, Ustadz, dalam hal ini ada bertanya karena sangat meresahkan hati. Hukumnya pernikahan orang tua yang dahulunya orang tua menikah dengan wali nikah dari jalur ibu, yaitu pamannya. Apakah pernikahan itu sah? Karena berdasarkan syariat harus dari jalur bapak untuk wali nikah. Namun juga sudah terjadi, apakah bisa merusak nasab bagi anak keturunan lanjutannya? Kalau punya anak perempuan, wali nikah nasabnya kepada bapaknya atau pada kakeknya? Pertanyaannya itu. Mengenai wali, memang mayoritas ulama berpendapat bahwasanya namanya wali harus dari jalur bapak, ya, karena nasab kembali kepada bapak, ya, bukan wali dari jalur wanita. Namun ini bukan perkara yang ijma, ada khilaf di kalangan para ulama. Dan ini disebutkan oleh Said Sabiq. Kalau tidak salah, saya tidak salah ingat, Said Sabiq dalam kitabnya dia menjelaskan bahwasanya ini semua tidak ada dalilnya mengatakan bahwasanya wali kalau sudah tidak ada semua wali maka harus dari wali lelaki, ya. Seandainya yang tersisa dari seluruh mahramnya cuma pamannya, maka kenapa tidak boleh paman dari ibunya? Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ala kulli hal, taruhlah seorang menikah tanpa wali. Ini bukan taruhlah seorang tanpa wali, maka disebut dengan nikah syubhat. Nikah syubhat, maka apa yang muncul di balik itu semua sah. Anak-anak tetap dinasabkan kepada bapaknya. Seandainya dia khawatir, maka orang tuanya, misalnya ini ada laki-laki perempuan nikah tanpa wali. Mungkin dia dengar fatwa, begini mazhab Hanafi bahwasanya tidak mengapa nikah tanpa wali. Dia nikah. Sedangkan punya anaknya 3 misalnya. Maka ketika dia sadar bahwa ini salah, maka dia tinggal mengulangi nikahnya dengan mendatangkan wali buat istrinya. Anak-anak tidak ada masalah, dia bahkan kepada dia. Jadi nggak usah dipikirin, karena taruhlah paling berat nikahnya nikah syubhat. Kalau memang orang tuanya masih hidup, memang disuruh aja nikah ulang, cari walinya. Kalau nggak ada wali hakim lebih utama. Tapi kalau orang tuanya sudah meninggal, ya sudah lewat. Adapun dia dinisbahkan kepada orang tuanya tidak jadi masalah. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz atas paparannya. Sahabat semua, cukup banyak yang bisa kita dapatkan pada pertemuan malam hari ini. Dan berikut adalah beberapa resume dari apa yang kita dapatkan pada bab ke-15. Tadi kita baca tentang bab saat akan buang hajat yang biasa kita bacakan, yaitu tentang Allahumma inni a'udzubika min khubuthi wal khaba'ith. Dalam hal ini kita berlindung kepada godaan setan laki-laki dan perempuan dalam makna dari jin. Lalu pada bab ke-16, apa yang dibaca pada saat pagi diutamakan adalah zikir-zikir pagi yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, dimulai dari syahidul istighfar, lalu dengan doa pada saat kita bangun tidur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana a'udzubika. Kondisi ini adalah Sayyidul Istighfar, yang doa ini bisa kita bacakan pada saat kita pagi hari, artinya zikir dari pagi. Lalu juga ada yang disampaikan dari Ustaz tadi adalah pada saat kita memperbaharui iman, kita bisa menggunakan membaca dari raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa rasul. Nah, ini bisa kita gunakan pada pagi hari, petang hari untuk memperbaharui iman kita. Lalu bahwa ke-17 tadi kita berbicara tentang berdoa ketika sholat. Ada kebolehan untuk berdoa dalam bahasa kita sesuai dengan pertanyaan beberapa sahabat kita. Namun bila ada doa yang sudah diajarkan Rasulullah, maka itulah yang lebih utama.
tidak ada yang lebih baik dari apa yang diajarkan Rasulullah meskipun narasinya menurut kita indah ataupun sekalipun. Jadi tetap kita kembalikan kepada apa yang sudah diajarkan dan sunnah-sunnah dari Rasulullah. Dan tadi juga sudah disampaikan ada salah buah doa yang diucapkan oleh Abu Bakar dalam hal ini adalah minta perlindungan dan pengampunan dari Allah dengan menggunakan 3 tawasul, yaitu pada saat bicara dengan Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Lalu ini adalah bertawasul dengan kondisi yang penuh kekurangan, bertawasul dengan sifat-sifat Allah, dan bertawasul dengan nama-nama Allah. Adapun tadi disampaikan oleh Ustadz ada 6 macam-macam tawasul yang masyru' atau yang sesuai dengan syariah, yaitu dengan kondisi yang sedang penuh kekurangan, dengan nama-nama Allah, dengan sifat-sifat Allah, dengan perbuatan Allah, doa orang soleh dan amal soleh sendiri. Dan salah satu tadi adalah contohnya adalah doa ketika bercermin yang biasa kita baca, ya Allah Allahumma kamil hasanata khalqi fa ahsin khulqi. Ini adalah doa Nabi Yusuf juga yang bisa kita terapkan dan kita ingatkan kembali kepada keluarga, terutama anak-anak kita. Lalu disampaikan tentang berdoa dengan suara lirih atau berbisik akan lebih ikhlas, dan ini adalah salah satu cara untuk menghindarkan diri dari penyakit ria. Membaca doa pada hakikatnya adalah untuk diri sendiri, tidak untuk diperdengarkan kepada orang lain, kecuali dalam situasi hajat yang lain. Tadi sempat disampaikan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan fatwanya menyebutkan ada 10 keutamaan berdoa dengan suara yang rendah dibandingkan suara keras. Beberapa di antaranya yaitu menunjukkan kuatnya iman, yakin bahwa meskipun doa suara lirih pasti Allah mendengar, dan merupakan ekspresi kesopanan dan pengagungan kepada Allah, dan perwujudan rasa rendah diri dan kekhusyuan, tanda ikhlas yang mendalam dan fokus konsentrasi pada diri dan rendah diri atas ini. Dan 6 waktu doa yang dapat dibaca pada saat sholat, dan ini harus dibaca sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW. Itu doa setelah takbiratul ihram, yaitu doa iftitah. Ada beberapa, tetapi yang merujuk kembali kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Doa ketika i'tidal, ruku, sujud di antara 2 sujud, dan tasyahud. Dibolehkan untuk pada saat tasyahud dan sujud itu untuk memasukkan doa-doa tambahannya. Di luar itu juga ada doa saat kunut, doa saat membaca Al-Quran, di mana pada saat melewati ayat-ayat rahmat, kita berhenti sejenak untuk minta rahmat kepada Allah, dan pada saat melewati ayat-ayat adab, diam sejenak, minta ampun dan perlindungan kepada Allah. Dan saat ini, dan beberapa khilaf yang terjadi, tetapi mungkin asalnya dilakukan pada salat sunnah. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Apapun yang benar datangnya dari Allah, kita terima wasilahnya dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Firanda, sedangkan apapun yang kurang adalah semua dari kekurangan kami dan ketidaksempurnaan kami. Mohon dimaafkan, mohon didoakan agar kami dapat memperbaiki diri dan tetap istiqomah dalam jalan ini. Semoga kita dapat dipertemukan kembali nanti di jannahnya seperti Allah izinkan kita bertemu kembali pada setiap kajian-kajian. Kami nantikan untuk kehadiran sahabat semua pada pertemuan berikutnya, pada kajian-kajian berikutnya bersama UKH Pediatrik. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.